Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asugaf. Saya mahasiswa STIKI semester 1. Asal saya dari Tuban. Pada video ini saya akan menerangkan tentang manajemen masjid. Yang pertama yakni perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal yang penting untuk memastikan kegiatan masjid berjalan dengan optimal. Perencanaan proyek masjid perlu mencakup pendanaan, arsitektur, dan manajemen. Yang kedua, yakni pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yakni masjid dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti dengan membuka lapangan pekerjaan, seperti menyalurkan JIS dan mengembangkan UMKM. Yang ketiga, yakni pusat kegiatan publik. Pusat kegiatan publik, masjid dapat menjadi pusat kegiatan publik seperti tempat membahas dan mencari solusi masalah sosial. Yang keempat, masjid pusat pendidikan. Masjid dapat menjadi pusat pendidikan seperti Rasulullah SAW, yakni berdakwah dan menjadi sumber ilmu dalam mendidik umat muslim di masjid. Yang kelima, yakni kegiatan sosial. Berbagai macam kegiatan sosial, yakni masjid dapat mengadakan kegiatan sosial seperti menyantuni anak yatim dan fakir miskin, pembagian zakat, dan kurban atau pernikahan. Yang keenam, fungsi manajemen masjid. Fungsi ini yakni manajemen masjid meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Tujuannya, fungsinya adalah yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas umat. Terus selanjutnya, berdasarkan data Sistem Informasi Masjid SIMAS Kementerian Agama Kemenak tanggal 7 Maret 2024, jumlah masjid di Indonesia adalah 299.692 masjid. Sementara itu data SIMAS per April 2024 menunjukkan bahwa jumlah masjid di Indonesia adalah 200.946.644 masjid dan jumlah musala adalah 300.064.085 unit. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim tertinggi, sehingga sejak dahulu kala dikenal dengan mayoritas kaum muslimin terbanyak di dunia, sehingga jumlah masjid juga tergolong banyak. Beberapa masjid ikonik di Indonesia diantaranya, yang pertama terdapat Masjid Istiqlal yang merupakan lambang kemerdekaan dan persatuan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, Masjid Baitur Rahman di Aceh yang dibangun dengan gaya arsitektur Moris dan merupakan simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah. Yang ketiga, yakni Masjid Kubamas yang terletak di Cinere di Depok. Yang keempat, yakni Masjid Al-Jabbar di Bandung. Kemudian Kementerian Agama mengklasifikasikan masjid di Indonesia berdasarkan tipenya, yaitu Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, dan Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah, Masjid di tempat publik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.